Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Rahmawati Kasih, NIM 058 dari angkatan 2020. Di sini saya akan membahas soal nomor 13.109 bagian A, penugasan UAS Kimia Dasar. Soal 13.109. Etanol adalah zat beracun, di mana ketika dikonsumsi secara berlebihan dapat merusak sistem pernapasan dan fungsi jantung akibat dari gangguan neurotransmitter dari sistem syaraf. Di dalam tubuh manusia, etanol dihasilkan dari metabolisme enzim alkohol dehidrogenase menjadi asetaldehid. Pertanyaan A, berdasarkan pengetahuanmu mengenai kinetika enzim, jelaskan mengapa mengonsumsi banyak alkohol secara cepat dapat berakibat fatal. Sebelum itu akan dijelaskan mengenai apa itu kinetika enzim. Enzim adalah salah satu zat yang berfungsi sebagai biokatalisator. Kinetika enzim sendiri adalah sebuah studi reaksi kimia yang dikatalisis oleh enzim. Pada kinetika enzim, laju reaksi diukur dan merupakan dampak dari berbagai kondisi reaksi. Mempelajari kinetika enzim dalam hal ini dapat mengungkapkan mekanisme katalitik enzim, perannya dalam metabolisme, bagaimana aktivitasnya dikendalikan, dan bagaimana suatu obat atau agonis dapat menghambat sebuah enzim. Nah, di sini juga tertera salah satu grafik dari kinetika Michaelis-Menten. Selanjutnya, pembahasan jawaban soal. Nah, alkohol ini dihasilkan melalui proses metabolisme. Jalur utamanya melibatkan alkohol dehidrogenase atau ADH, yaitu suatu famili enzim sitosol yang mengatalisis perubahan alkohol menjadi asetaldehida. Enzim-enzim tersebut sebagian besar ditemukan di organ hepar atau hati dan sebagian kecil ditemukan di organ lambung maupun otak. Nah, bila diminum dalam dosis rendah, alkohol dipecah oleh enzim alkohol dehidrogenase menjadi asetaldehida. Dengan hampir 95% etanol dalam tubuh akan teroksidasi menjadi asetaldehid dan asetat, sedangkan 5% sisanya akan diekskresi bersama urin. Enzim ini membutuhkan seng atau Zn sebagai katalisator. Asetaldehida kemudian diubah menjadi asetil-CoA lagi-lagi oleh enzim dehidrogenase tadi. Kedua reaksi ini membutuhkan koenzim NAD. Ion H yang terbentuk diikat oleh NAD dan membentuk NADH. Asetil-CoA kemudian memasuki siklus asam trikarboksilik atau TCA, yang kemudian menghasilkan NADH, FADH2, dan GTP yang digunakan untuk membentuk adenosin trifosfat atau ATP. Namun, bila alkohol yang diminum itu dalam jumlah yang banyak, enzim dehidrogenase tadi tidak cukup untuk memetabolisme semua alkohol menjadi asetaldehida. Sebagai penggantinya, hati menggunakan sistem enzim lain yang dinamakan microsomal ethanol oxidizing system atau MIOS, sehingga didapatkan beberapa enzim yang berperan dalam metabolisme etanol ini, antara lain enzim alkohol dehidrogenase, asetaldehid dehidrogenase, dan microsomal ethanol oxidizing system atau MIOS. Alkohol dehidrogenase dan MIOS tadi merubah alkohol menjadi asetaldehid, sedangkan asetaldehid dehidrogenase mengubah asetaldehid menjadi asetat. Nah, disinilah permasalahannya. Asetaldehida merupakan produk reaktif dan sangat beracun yang dihasilkan dari pemecahan alkohol oleh enzim dehidrogenase, yang ketika berinteraksi kembali dengan alkohol akan menghasilkan senyawa yang susunannya mendekati morfin hingga bisa menyebabkan orang jadi kecanduan alkohol atau alkoholik. Konsumsi alkohol yang akan berlebihan menyebabkan terjadinya keracunan alkohol. Gejala keracunan alkohol ini sangat bervariasi ya, dimulai dari yang bersifat ringan yaitu ataksia atau sempoyongan, maupun yang bersifat berat seperti koma. Selain itu, penghentian konsumsi alkohol secara mendadak pada seseorang dengan ketergantungan alkohol menyebabkan sindrom khas berupa agitasi motorik, ansietas, insomnia, dan berkurangnya ambang kejang. Sindrom ini disebut juga dengan sindrom lucut alkohol. Penyakit hepar juga merupakan yang sering terjadi akibat penyalahgunaan alkohol, seperti fatty acid atau perlemakan hati, alkoholik hepatitis, dan liver cirrhosis. Oleh karena itu, konsumsi alkohol yang berlebihan ini sangat tidak baik dan akan berakibat fatal bagi kesehatan manusia. Karena terdapat beberapa akibat yang dapat menyerang kesehatan tubuh manusia, dimulai dari penyakit yang ringan sampai penyakit yang berat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.